Teman-teman, tadi di dalam proses pembelajaran ya, proses pembelajaran untuk PPG calon guru atau PPG prajabatan, selain nanti kegiatan perkuliahannya dilakukan secara langsung ya di kampus, teman-teman juga akan difasilitasi dalam aktivitas belajar yang sudah disiapkan dalam learning management system yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi baik yang prajabatan atau calon guru dan juga guru tertentu mau guru dalam jabatan, untuk learning management sistemnya semua menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi nanti teman-teman juga akan diberikan ya akun untuk bisa mengakses fasilitas learning management system ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut aktivitasnya seperti apa, nanti teman-teman setiap kampus itu akan punya kebijakan bagaimana proses perkuliahannya sendiri-sendiri. Meskipun dilakukan dengan kebijakan sendiri-sendiri, tapi paling tidak aktivitas belajarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kampus. Kemudian yang kedua adalah praktek pengalaman lapangan atau PPL. Jadi nanti teman-teman ada kampus yang men-setting sistemnya blok, gitu ya, sistemnya blok, kuliah dulu baru PPL. Ada juga kampus yang mengatur paginya PPL, sorenya kuliah. Jadi nanti teman-teman tidak usah khawatir, ya, semua aktivitas yang dilakukan dengan strategi yang berbeda ini, output akhirnya sama, bahwa teman-teman dipersiapkan untuk menyusun perangkat yang baik, begitu ya, yang akan diimplementasikan di tempat PPL. Sehingga nanti prosesnya bisa blok ataupun sistem split pagi sore. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya mandiri teman-teman harus melakukan semua aktivitas yang ada di learning management system atau yang sering kita sebut LMS, begitu ya, di platform Merdeka ini, karena aktivitas yang ada di LMS ini juga cukup padat teman-teman. Jadi selain teman-teman kuliah di kampus dan juga PPL di sekolah, teman-teman ini harus mengerjakan tugas-tugas yang terstruktur dan mandiri, begitu ya, yang ada di LMS ini. Nah, kalau yang lalu memang basisnya menggunakan Moodle teman-teman, tapi sudah 2 tahun terakhir ini sudah dipindahkan ke platform yang namanya Canvas. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa tampilannya, aktivitasnya seperti apa. Jadi ini teman-teman nanti akan masuk ke Canvas. Nah, ini kalau saya kirimkan ke, ya, kemungkinan teman-teman belum bisa mengakses ini, tapi paling tidak nanti teman-teman tahu bahwa ini learning management system yang dipakai. Saya kirim di chat ya teman-teman ya. Namanya, platform yang digunakan adalah Canvas yang terintegrasi di PMM. Nah, sekarang bagaimana dan seperti apa tampilan dan kegiatan belajar dan tugas-tugas apa yang ada di sana, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan diberikan akun ya, masing-masing akan diberikan akun untuk bisa mengakses ini. Nah, oke teman-teman, apakah sudah terlihat? Aman ya? Sudah. Kalau terlihat nanti ya bisa diangkat jempolnya begitu ya. Oke. Jadi teman-teman, setiap semester nanti akan muncul 2 aktivitas yang dibuka. Nanti ada praktek pengalaman lapangan atau PPL dan juga mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, ini saya akan memberikan contoh aktivitasnya seperti apa. Misalkan di semester 1 nanti teman-teman,
Ya, misalkan di semester 1 nanti kita akan cek yang semester 1. Ini misalkan mata kuliah yang nanti teman-teman akan ambil di semester 1 namanya Prinsip Pengajaran Assessment 1, PPA 1. Nah, kita cek satu-satu dan nanti juga PPL-nya nanti kita lihat juga teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ya, tampilannya akan seperti ini. Karena saya seorang pengajar, sehingga nanti modul dan sebagainya disiapkan. Tapi kalau untuk yang teman-teman, nanti tidak akan muncul. Yang muncul adalah topik-topik yang ada di sini. Dan ini semua sudah disetting oleh sistem. Waktunya kapan teman-teman harus mengerjakan. Kalau teman-teman kelewatan, maka tugas-tugas yang di bawahnya juga tidak akan terbuka. Karena semua bersyarat teman-teman. Bersyarat misalkan teman-teman akan bisa membuka topik 1 kalau membuka topik 2 kalau topik 1 semuanya selesai. Topik 1, topik 2 selesai, teman-teman baru bisa membuka UTS-nya. Jadi sistem sudah mengatur sedemikian rupa sehingga teman-teman akan melakukan proses belajar itu secara runtun sehingga tidak ada yang terlewatkan. Nah, ini sekarang kita buka satu persatu. Misalkan di topik yang pertama atau topik 1. Nah, untuk setiap topik teman-teman, ya, untuk setiap topik Oke. Untuk setiap topik, apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Ya. Oke. Untuk setiap topik, nanti susunannya akan sama aktivitasnya, ya. Jadi nanti alur belajarnya akan menggunakan alur merdeka, ya, alur merdeka. Alur merdeka itu nanti bisa kita lihat di bagian huruf pertama dari setiap topiknya. Ini M-E-R, mer, gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat D-E-K-A. Nah, selalu begitu. Alur belajarnya selalu menggunakan alur merdeka. Yang selalu dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Dan sebelum masuk ke diri sendiri itu selalu ada pengantarnya, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Ya, terlihat jelas. Yang pertama, ini tentang capaian pembelajarannya apa. Di setiap topik itu akan muncul dan harus diselesaikan berapa lama. Jadi ini yang menjadi perhatian teman-teman. Kalau ini hanya 3 minggu, maka teman-teman harus menyelesaikan itu selama 3 minggu untuk topik yang pertama. Ini menjadi penting teman-teman. Jadi ini pengantarnya selalu isinya capaian pembelajaran dan juga alokasi waktunya. Karena ini nanti kalau teman-teman misalkan ada yang tertunda, maka tugas-tugasnya akan numpuk banyak. Karena mata kuliah yang diambil tidak hanya satu. Ada beberapa mata kuliah yang semua ada learning management sistemnya dan semua ada tugas yang harus diselesaikan. Jika disinilah yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana teman-teman mengatur waktu, ya, mengatur waktu dan istirahatnya ini betul-betul dipersiapkan dengan baik supaya teman-teman bisa melakukan ini dengan baik juga. Nah, setelah itu, setelah pengantar akan masuk kegiatan merdeka yang pertama, yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, ini bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, di sini semua aktivitas akan terekam oleh sistem. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan, maka juga di sistem tidak akan memberikan informasi bahwa teman-teman melakukan itu begitu. Jadi mohon semua aktivitas yang ada di sini teman-teman harus lakukan. Nah, di sini misalkan di bagian pertama ini teman-teman ya, ini teman-teman harus betul-betul mencermati apa yang ada di sini dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Misalkan di sini, topik ini akan membahas tentang apa? Dalam kehidupan sehari-hari dikasih pengantar seperti ini. Nah, sekarang bayangkan jika Anda. Nah, ini perhatikan di sini teman-teman, mesti ada perintah yang harus dikerjakan. Sekarang,
Bayangkan jika Anda seorang mahasiswa akan pergi ke suatu tempat, kira-kira apa saja yang teman-teman akan rencanakan. Nah, perhatikan di sini. Tuliskan hal-hal yang ingin Anda rencanakan sebelum melakukan. Misalkan ini. Kemudian di sini ada tuliskan daftar rencana tersebut dengan menekan replay. Silahkan Anda mengamati daftar rencana, rekan kerja yang lainnya, kemudian teman-teman diminta. Nah, ini semua harus menuliskan jawaban ini, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman tidak melakukan ini, maka aktivitas berikutnya tidak akan terbuka, begitu. Sehingga apa artinya? Semua tahapan belajar harus diikuti semua, dan perintahnya apa, teman-teman harus ikut. Dan di sini juga ada teman-teman diminta untuk memberikan replay. Misalkan saya tertarik di jawaban teman ini misalkan. Ya, saya akan replay di sini. Lakukan. Sehingga di sini sebenarnya akan digunakan untuk melihat keaktifan teman-teman. Nah, sehingga nanti silahkan diikuti perintahnya, diminta apa, begitu ya teman-teman ya. Diminta apa, caranya bagaimana, semua sudah dituliskan di situ. Caranya bagaimana. Nanti kalau teman-teman sudah masuk, ini bukan hal yang sulit, bisa dilakukan. Yang sulit adalah teman-teman mengikuti semua aktivitas yang ada. Nah, ini. Nah, ini baru halaman pertama. Halaman kedua ada apa ya? Nah, dicek lagi di sini. Nah, ini setelah ini apa yang Anda harapkan? Nah, ini teman-teman baca sampai selesai begitu ya. Nah, kemudian di next untuk melihat kegiatan selanjutnya. Nah, tadi baru mulai dari diri sendiri. Yang berikutnya adalah masuk ke eksplorasi konsep. Nah, di bagian eksplorasi konsep ini teman-teman, ya di bagian eksplorasi konsep ini, teman-teman diberi kesempatan untuk membaca secara mandiri. Secara mandiri teman-teman akan belajar di sini. Dan nanti teman-teman jangan kemudian karena ini belajar mandiri tinggal digeser-geser saja gitu ya. Oh, ini geser, naik lagi gitu. Jangan teman-teman. Karena di sini ada namanya time span. Jadi berapa lama teman-teman mengakses ini nanti sistem akan merekam itu. Jadi mohon jangan dilewati. Tapi silahkan betul-betul dipelajari. Kemudian teman-teman harus melakukan apa? Ikuti. Karena belum tentu di setiap layer ini memberikan perintah yang harus melakukan apa. Jadi kalau nanti teman-teman lewat saja, takutnya ada beberapa hal yang teman-teman terlewatkan. Misalkan tadi di halaman 1. Di halaman 1 ini tidak ada sesuatu yang kita harus mengisikan. Di halaman 2 kita cek. Di halaman 2 kita hanya membaca materinya saja. Nah, setelah kita membaca materi ini, kemudian kita lihat di layer yang ketiga. Di layer yang ketiga, di layer yang ketiga ini teman-teman diminta sesuatu. Kalau teman-teman tidak membaca layer 1 dan layer 2, maka teman-teman tidak bisa memberikan satu jawaban yang diharapkan oleh mata kuliah ini dan dosen teman-teman begitu. Jadi mohon untuk setiap aktivitas yang ada, teman-teman ikuti semua. Dan ini jangan ditunda-tunda teman-teman. Karena tadi waktunya hanya 3 hari, setiap hari teman-teman coba kerjakan itu begitu ya. Kerjakan itu. Dan nanti di sela-sela teman-teman mengerjakan ini, teman-teman juga nanti akan ada pertemuan setiap minggunya. Ya, setiap minggu itu akan ada koordinasi atau janjian dengan dosen. Apakah minggu itu akan bertemu di kelas atau ada aktivitas lain atau harus melanjutkan di LMS. Itu nanti akan ada diskusi bersama dengan dosen. Nah, nanti bisa jadi manakala teman-teman nanti sedang mengerjakan ini kemudian ada pertemuan di kelas sesuai dengan jumlah SKS yang ada, maka ini juga akan dibahas bersama dengan dosen. Nah, disitulah nanti teman-teman pada saat ini saya off dulu ya, pada saat nanti teman-teman merasa ada kesulitan di LMS, pada saat ketemu dengan dosen, disitulah teman-teman bisa lakukan elaborasi dan juga bertanya. Di bagian ini saya merasa kesulitan. Apa yang harus saya lakukan? Silahkan didiskusikan saja teman-teman. Jadi ini sudah menjadi hak teman-teman untuk diskusi, ngobrol dengan dosen terkait dengan apa yang ada di LMS begitu. Dan ini akan sangat membantu. Dan dosen-dosen sangat memberi kesempatan untuk ini teman-teman. Karena nanti berharap semuanya
bisa menjalankan tugas dengan baik, teman-teman bisa menyelesaikan tugas di LMS, dan juga punya pengalaman yang nantinya dipakai dan akan dibawa ke kelas pada saat teman-teman bertemu dengan dosen. Sehingga nanti akan ada integrasi di semester 1 itu antara aktivitas di sekolah dengan tugas-tugas yang ada di mata kuliah kita di kampus begitu. Jadi selalu akan dibawa. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan satu pengalaman yang utuh, baik penguatan dari dosen di kampus dan juga dari pengalaman empiris yang teman-teman dapatkan di sekolah begitu. Nah, ini yang nanti akan teman-teman kerjakan dan lakukan begitu ya. Jangan khawatir, karena di situ ada dosen, dosen itu akan membantu teman-teman. Selain dosen, teman-teman juga nanti akan mendapatkan guru tamong di setiap sekolah yang teman-teman nanti ditugaskan di sana. Jadi jangan khawatir. Misalkan kalau ada sesuatu, teman-teman bisa konfirmasi ke dosen maupun ke guru pamong. Begitu juga nanti kalau misalkan diperlukan di bulan-bulan tertentu begitu teman-teman, Pak, kami kesulitan tentang ini. Bagaimana apakah bisa difasilitasi untuk itu? Nanti bisa teman-teman ya. Bisa by request itu kemudian dikumpulkan, kita mengajukan di mana, kita nanti coba diskusikan bersama-sama. Jika itu nanti dirasa memang diperlukan, kita harus ngobrol bersama begitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, yang berikutnya ini silahkan lakukan dan isikan sesuai yang dituliskan. Ya, tidak harus banyak, tetapi betul-betul sesuai yang diinginkan. Setelah kita tuliskan di sini teman-teman, setelah yakin bahwa ini sudah lengkap dan sudah oke, berikutnya adalah teman-teman tekan ini, kirim jawaban. Kirim jawaban, silahkan langsung dikirim. Karena nanti setiap aktivitas yang ada di sini, kecenderungannya hanya satu kesempatan. Artinya satu kesempatan untuk mengirimkan. Jadi mohon, nanti sebelum teman-teman kirim, misalkan udah nulis gitu kan ya, belum yakin, coba yakinkan dulu bahwa ini adalah jawaban terbaik saya. Kemudian dikirimkan kalau sudah. Kalau sudah mengirim, teman-teman coba dilihat di bawahnya. Ini adalah jawaban dari teman-teman. Usahakan teman-teman jangan ngopi jawaban teman yang lain. Karena di situ akan terdeteksi. Ya, usahakan. Sesulit apapun teman-teman, saya yakin kok. Teman-teman ini orang-orang yang hebat ya, melihat perjuangannya yang begitu panjang. Teman-teman lakukan ini dengan baik. Tidak harus bicara berapa banyaknya, tetapi seberapa jujur, seberapa teman-teman ini betul-betul melakukan itu dengan penuh tanggung jawab, itu lebih penting. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak hal manakala teman-teman betul-betul melakukan itu dengan baik. Bukan karena mudahnya, bukan karena cepatnya, tetapi saya mau belajar, maka pasti akan mendapatkan hal yang lebih bermakna. Ya, silakan nanti dibaca. Saya tertarik dengan jawabannya siapa ya? Oh, saya tertarik di bagian ini. Nah, saya coba untuk tuliskan lagi di sini. Tertarik di mana? Usahakan teman-teman, usahakan ya, lebih dari 2 jawaban dari teman. Bisa 3 atau 4 gitu, enggak apa-apa. Dosen akan melihat itu. Bagaimana teman-teman serius, tidak hanya jawabannya sendiri, tapi teman-teman mencoba untuk melakukan elaborasi dengan jawaban teman-teman yang lain, dan teman-teman belajar untuk berkomunikasi dan berpendapat. Nah, ini manfaatnya besar. Silahkan dituliskan. Saya tertarik dengan tulisannya ini, kemudian kita kirimkan. Dari situ nanti dosen akan melihat si A, si B, seberapa aktif melakukan diskusi itu di forum diskusi yang sudah dibuatkan. Nah, ini salah satu cara dosen melihat mahasiswa 1, 2, 3 ini aktif atau tidak ya, memanfaatkan itu dengan baik atau tidak. Silahkan ini dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa lanjut lagi di kegiatan berikutnya begitu ya. Di kegiatan berikutnya bisa cek di bagian bawah ya, kalau mau di next boleh begitu ya. Oke, karena ini tampilan yang untuk dosen cukup panjang begitu teman-teman ya. Ya. Oke, nanti ini sampai layar 8 atau halaman 8, silakan teman-teman ikuti bahwa semuanya sudah terbuka. Nanti kalau semua sudah terbuka, maka bagian berikutnya juga akan terbuka. Nah, kemudian baru masuk ke yang namanya ruang kolaborasi. Tadi kan MER, MER kan ya. Karena tadi forumnya Merdeka gitu ya.
Nah, sekarang yang R itu adalah ruang kolaborasi. Nah, ini teman-teman, di dalam ruang kolaborasi ini, ya, di dalam ruang kolaborasi ini, perhatikan dengan jelas apa yang harus dilakukan. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Di ruang kolaborasi, ini biasanya dilakukan dalam bentuk tim. Nah, tim yang paling mudah, nanti timnya dibentuk per kelompok PPL. Sehingga nanti koordinasinya lebih mudah. Tetapi tidak selalu. Tapi kecenderungannya akan dibuat tim untuk satu sekolah, karena akan lebih mudah diskusi. Karena tiap hari bisa bersama-sama. Karena belum tentu nanti teman-teman dalam satu kelas itu bisa berada di tempat PPL yang sama. Tetapi biasanya kelompokan ini atau kerja tim itu biasanya dibuat dalam di kelompok PPL gitu. Nah, ini misalkan di ruang kolaborasi pertama, ini teman-teman perhatikan di sini. Ya, di ruang kolaborasi Anda beraktivitas dalam bentuk kelompok. Nah, ini berarti kerja tim. Nah, ini timnya biasanya bisa diserahkan ke ketua kelas atau oleh dosen dibentuk kelompoknya. Misalkan kelompok tim PPL tadi, bisa jadi. Nah, ini biasanya seperti ini. Nah, ini sudah dikonfirmasi ke sana. Kemudian kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Ya, meskipun ada kemungkinan dosen akan membuat strategi yang beda, tidak masalah. Jadi semua nanti hak penuh ada di dosennya. Apakah menggunakan aturan ini atau pakai aturan yang lain untuk memudahkan koordinasi dalam PPL bisa jadi. Tidak masalah teman-teman. Oke, terus di sini hasil diskusi dicatat dalam lembar kerja. Nah, ini mesti sudah disiapkan lembar kerjanya teman-teman. Nah, ini lembar kerjanya ada di sini. Ya, lembar kerjanya ada di sini. Lembar kerjanya ya, TK 1.1 dan TK 1.2. Nah, ini sudah ada di sini teman-teman. Dan ini apa yang harus dilakukan? Semua langkah sudah diceritakan dan sudah dideskripsikan di sini. Jadi semuanya aman teman-teman. Semuanya aman. Nah, nanti silahkan dibaca aturannya yang ada di sini, kemudian di-download apa namanya? Tugas kelompok ini, di-download, kemudian nanti jangan lupa teman-teman. Jangan lupa karena sistem ini hanya membaca tugas yang formatnya PDF. Jadi nanti setelah teman-teman menyelesaikan tugas ini bersama kelompoknya, jangan lupa dibuat atau di-convert dalam bentuk PDF. Jadi kerjakan dulu di Word, kemudian di-convert ke PDF. Nah, ini satu tip yang teman-teman perlu lakukan begitu ya. Misalkan contoh, misalkan ini kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Saya stop dulu, saya share screen yang berikutnya. Kalau kita lihat formatnya teman-teman ya, kalau kita lihat formatnya, ini formatnya sangat sederhana. Terlihat ya bentuk Word-nya ya teman-teman, maaf. Sebentar, TK 1.1. Ya, ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kan bentuk formatnya hanya sederhana seperti ini, teman-teman. Nah, saran saya, meskipun tidak selalu disuruh, gitu ya, tidak selalu disuruh, baik jika setiap tugas yang diberikan ini buatkan cover yang bagus, ya, buatkan cover yang bagus, supaya ini menjadi satu nilai yang berbeda. Manakala teman-teman berikan cover, berikan logo perguruan tingginya, ya, tuliskan nama kelompoknya, siapa saja anggotanya, ini akan menjadi nilai lebih yang dosen lihat bahwa ada kesungguhan teman-teman untuk mengerjakan ini. Jadi secara garis besar, ini format minimalnya teman-teman selesaikan. Tapi jika teman-teman mengerjakan itu dan di cover yang bagus, ini juga akan memberikan nilai atau value tersendiri. Oh, luar biasa kelompok ini. Dosen akan melihat beda manakala teman-teman mengerjakan ini dan juga secara tampilan juga memberi satu hal yang menarik begitu. Jadi baik jika setelah itu teman-teman mohon di-convert menjadi PDF begitu. Nah, ini nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman begitu ya. Seperti apa hasilnya nanti kita
cek sama-sama. Ya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Sebagai contoh saja. Ya. Ini hal yang sederhana, tapi paling tidak sudah ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, terus nanti kita coba lihat yang lain ya teman-teman ya. Nah ini, karena ini satu kelompok begitu ya. Nanti coba, nah ini beda enggak teman-teman dengan yang ini tadi? Meskipun ada sentuhan yang sedikit saja, ini sudah memberikan satu tampilan yang berbeda begitu ya. Nah ini tampilannya sudah berbeda. Perhatikan di sini, dirapikan betul-betul, sehingga ini menjadi satu hal yang menarik untuk dilihat begitu. Pada saat dosen mencoba untuk melihat dan menilai. Nah ini beda dengan yang, nah ini sudah beda tampilannya. Meskipun sentuhannya tadi hanya diberikan cover bagian atas sedikit saja, tapi cukup menarik begitu. Ya, ini beda juga. Ya, ini hanya sekedar contoh teman-teman ya, sekedar contoh. Jadi usahakan kalau minimalnya hanya seperti itu, berikan lebih. Ini yang disebut dengan extra mile. Jadi kita tunjukkan bahwa teman-teman yang sudah disiapkan oleh MPK ini punya semangat yang lebih, extra mile untuk mengerjakan itu. Sekedar cover ini sudah memberikan satu nilai yang lebih. Tata tulisan dengan rapi. Ya, tata tulisan dengan rapi. Berikan equation yang memudahkan. Ya, hindari dengan yang hal seperti ini teman-teman. Misalkan ya. Nah, ini menggunakan misalkan 1 2 ABC itu menarik teman-teman. Kan biasanya ada yang, nah ini juga saya sarankan equation yang seperti ini bisa diganti dengan A, B, atau 1, 2 begitu. Kenapa? Kalau ini nanti jumlahnya besar atau banyak, maka akan sulit untuk, misalkan kita presentasi begitu ya, akan sulit menyebutkan ini item yang keberapa ya. Kalau sampai 15 kan lama sekali. Tapi kalau sudah dibuat A, B, C, atau 1, 2, 3, akan menarik. Sehingga kita dengan mudah. Bagian item nomor 3, bagian item yang D, enak sekali. Tapi kalau bentuknya equation-nya seperti ini, harus menghitung item yang mana nih ya, akan kesulitan. Manakala teman-teman diberi kesempatan untuk presentasi. Nah ini strategi. Strategi untuk menyelesaikan itu, supaya menjadi sesuatu yang mudah, good looking juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi silahkan. Hal yang sepele ini, tapi betul-betul kita manfaatkan secara baik. Oke, kita lihat selanjutnya setelah ruang kolaborasi teman-teman. Nah ini tadi sudah tugas-tugasnya yang diunggah ya. Oke, aktivitas berikutnya. Ya ini kan tadi sudah MER kan ya, MER. Nah sekarang bagian yang berikutnya adalah D. D ya, merdeka, berarti D sekarang. D-nya adalah demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual ini adalah bagian di mana teman-teman biasanya diberi kesempatan. Ya, hasil kolaborasi yang sudah dibuat bersama dengan tim tadi akan dipresentasikan. Nah, jika hasilnya kita tadi sudah oke begitu ya, sudah bagus, maka kita dengan mudah tadi mempresentasikan itu. Ya, dengan sistematis kita buat, maka kita menyampaikan pun dengan mudah. Nah, ini di sini untuk yang demonstrasi kontekstual, ini biasanya dilakukan dalam bentuk presentasi begitu. Nah, untuk bagian presentasi teman-teman, misalkan ya, dirasa dengan form yang tadi teman-teman bisa melakukan presentasi dengan baik, tidak masalah. Teman-teman langsung pakai itu. Tapi, kalau teman-teman lebih mudah presentasi dan mendesain itu dan menyiapkan itu dalam bentuk PPT, itu juga akan sangat bagus. Sehingga teman-teman presentasikan, siapkan, ya apalagi yang bisa Canva begitu ya. Desain di Canva itu kan banyak banget, menarik sekali. Nah, teman-teman tunjukkan di sana. Bahwa teman-teman juga mempersiapkan, selain tugas dalam bentuk LK tadi, atau lembar kerja, teman-teman juga siapkan juga dalam bentuk PPT. Nah, silahkan nanti. Nah, kemudian teman-teman usahakan, meskipun itu kerja tim, usahakan teman-teman berperan di sana. Jangan sampai nanti, saya sudah kok Pak berperan dalam membuat itu. Karena ini yang dinilai sudah berbeda.
Kalau yang tadi memang proses outputnya adalah laporan di LK tadi. Kalau yang ini kan presentasi. Jadi nanti bagaimana teman-teman tetap berperan aktif. Bagaimana teman-teman bisa ikut juga berperan untuk menyampaikan. Tidak hanya sekedar operator. Jangan. Ya, dibagi secara baik dengan teman-teman. Tugasnya apa, tugasnya apa. Atau bisa jadi gantian nantinya. Karena ini kan tugasnya juga ada beberapa topik. Bisa juga gantian. Disampaikan. Kelompok kami akan menyampaikan ini secara bergantian. Untuk hari ini akan disampaikan oleh siapa, saya membantu apa. Disampaikan di awal. Jadi dosen sudah tahu, oh kelompok ini nanti akan bergantian. Topik ini, si ini, dan ini. Berikutnya, si ini dengan ini. Dan silahkan diatur secara baik. Ini ada raise hand, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Dari teman-teman panitia sepertinya, jika ada yang mau ditanyakan atau ada informasi, silahkan. Oh, sepertinya tidak ya. Oke, jadi nanti silahkan teman-teman. Dan nanti sistemnya, kalau dosen menghendaki online, nah nanti dosen akan memberikan linknya teman-teman. Dengan Gmeet atau apapun boleh. Dan nanti bisa diatur dengan dosen. Ini sifatnya fleksibel. Karena sifatnya adalah blended learning. Bisa ketemu di kampus atau dilakukan secara online. Nah, nanti kesepakatan. Jika teman-teman siap-siap saja. Ya, siap-siap. Dipersiapkan semuanya dengan baik. Ya. Kemudian mencoba untuk pada saat nanti teman yang lain presentasi, teman-teman mencoba. Karena topik yang didiskusikan itu kan sama ya teman-teman ya. Teman-teman coba juga memberikan konfirmasi. Nah, disitulah dosen akan melihat keaktifan langsung yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dan ini juga akan memberikan nilai plus untuk teman-teman. Manakala teman-teman berperan aktif, tidak hanya menyampaikan apa yang dihasilkan, tetapi juga memberikan umpan balik kepada teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan hasilnya. Nah, ini untuk bagian yang demonstrasi kontekstualnya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ini untuk elaborasi pemahaman. Nah, elaborasi pemahaman ini bisa juga dilakukan di kelas. Nanti macam-macam bentuknya teman-teman. Jadi biasanya setelah dilakukan presentasi tadi akan ada elaborasi diskusi dengan dosen atau aktivitas yang lainnya. Ikuti saja di sana aktivitasnya. Kemudian berikutnya adalah koneksi antar materi. Nah, di sini teman-teman. Disinilah bedanya. Mahasiswa PPG calon guru prajabatan atau yang guru tertentu atau guru dalam jabatan. Teman-teman di calon guru atau prajabatan ini betul-betul disiapkan. Tidak hanya memenuhi kompetensi PPG-nya, tetapi kompetensi lain untuk penguatan IT-nya. Jadi, di sini perhatikan di sini teman-teman ya, di kegiatan koneksi antar materi, teman-teman ini diminta untuk membuat peta konsep. Ya, peta konsep atau teman-teman mencoba merangkum ya, dalam topik satu itu tadi bicara tentang apa? Membicarakan tentang apa, hubungannya apa dari setiap bagian ke bagian yang dikerjakan secara kelompok, mandiri, dan juga diskusi di kelas itu. Kemudian teman-teman coba rangkum itu dalam satu peta konsep yang menarik. Nah, bentuknya macam-macam. Ya, bentuknya macam-macam. Ini. Ya, kirimkan dalam bentuk file yang berupa satu, bisa peta konsep. Peta konsep teman-teman bisa pakai Canva. Ya, bisa pakai Canva. Poster juga bisa Canva. Infografis juga ada. Ya, untuk video sekarang CapCut itu membantu sekali teman-teman dan mudah sekali. Jadi silahkan. Ini tergantung dari gaya belajar teman-teman. Apakah saya suka dengan desain grafisnya atau saya lebih suka saya buat video? Monggo, bebas. Canva pun bisa menyelesaikan itu semua. Saran saya silahkan teman-teman perdalam Canva-nya. Ini akan sangat membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti biasanya ya ini caranya nanti teman-teman. Ya, caranya nanti teman-teman hasilnya misalkan dari Canva begitu ya. Silahkan teman-teman download dulu. Ya, download dulu. Karena biasanya kalau di Canva kan kadang-kadang tidak bisa diakses begitu ya.
download dulu hasilnya, ya, download dulu hasilnya, kemudian coba teman-teman simpan di Google Drive. Nah, sehingga nanti teman-teman tinggal masukkan misalkan ini ya, misalkan jawaban topik 1 ya, topik 1 misalkan Andri, ya, Andri gitu ya. Oke, nah ini teman-teman silahkan, karena ini bentuknya nanti link kan ya, bentuknya kan link, jadi silahkan teman-teman tinggal blok saja jawaban ini, kemudian di bagian sini ini ada gambar rantai. Nah ini silahkan teman-teman tuliskan di sini linknya. Misalkan ini contoh ya teman-teman ya, saya kasih contoh satu misalkan. Ini contoh yang sederhana saja. Oh, sebentar, saya contoh misalkan ya, ini sembarang saja teman-teman ya. Misalkan contoh, saya kopikan di sini. Misalkan kita, nah ini kadang-kadang yang kita lupa di sini teman-teman. Ya ini sekaligus saya saya ajari supaya menjadi antisipasi juga. Nah ini misalkan saya akan mengirimkan, ya, saya akan mengirimkan data hasil saya tadi dan saya sudah simpan begitu ya, sudah saya simpan begitu. Nah ini misalkan, nah biasanya kita lupa teman-teman membagikan link ini, tapi kita belum membuka aksesnya. Ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi akhirnya, wah dosennya setengah mati ini, harus mengingatkan gitu kan ya. Nah ini dosen sudah tidak mood lagi gitu. Karena setiap kali akses tidak masuk begitu. Caranya gimana? Ini dibagikan dulu teman-teman. Harus dibuka dulu. Nah biasanya kan masih dalam dibatasi begini kan ya aksesnya ya. Jadi dosennya kesulitan untuk akses ke sana. Ini dibuka dulu. Siapa saja bisa membuka link ini. Nah ini. Kalau mau di-copy langsung di sini boleh. Atau bisa di-copy dari sini juga boleh. Misalkan kita masuk dibuka jendela baru dan di sini ini yang paling gampang. Buka jendela baru terus di sini muncul ini tulisan view gitu ya. Ini pasti akan bisa dibuka. Nah, ini tinggal kita masukkan di sana tadi. Nah, tinggal masukkan ke sini. Ya. Ini sudah masuk ya. Nah, ini kalau sudah ada kata view itu berarti ini sudah bisa dilihat langsung masuk ke dalam atau terhubung langsung atau terkoneksi langsung dengan file yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal dan ini sudah langsung. Nah, ini sudah jadi linknya. Nah, ini tinggal langsung dikirim begitu. Tinggal langsung dikirim, maka nanti akan terkoneksi seperti ini. Kalau mau di-download seperti ini, kalau enggak ya saya hanya melihat dari sini. Nah, ini saya otomatis bisa langsung melihat jawaban dari mahasiswa tadi, teman-teman. Nah, ini. Jadi dosen akan enak. Nah, ini perhatikan di sini. Ini dosen mahasiswa yang saya bimbing, teman-teman. Bayangkan. Dengan mengambil PPG ini, kreativitasnya meningkat. Dia bisa mendesain apa yang dia dapatkan itu dalam bentuk diagram seperti ini, teman-teman. Alur pikir yang cukup menarik. Coba bayangkan, dosen melihat ini begitu ya. Coba teman-teman saja memberikan komentar. Dengan melihat hasil yang seperti ini, menurut teman-teman gimana? Enak dilihat? Enak ya? Mulai dari pengertian. Iya. Prinsipnya bagaimana? Jadi selalu awali dari itu, dari definisi. Jadi mulai jawabnya enak sebenarnya teman-teman. Apa? Bagaimana? Mengapa itu penting? Dan yang terakhir saya dapat pengalaman praktis apa? Tuliskan itu 4 hal itu. Apa? Ya, apa? Mengapa? Dan bagaimana? Dan saya dapat pengalaman baik apa? Oke, 4 hal itu saja sudah mantap teman-teman. Buat itu dalam alur cerita yang menarik yang teman-teman desain dalam bisa seperti ini atau bisa dibuat dalam peta konsep atau teman-teman ceritakan dalam bentuk video. Monggo, bebas. Silahkan, boleh. Nah, contohnya seperti ini tadi teman-teman. Jadi menarik gitu. Jadi menarik. Dan ini ya tidak semua, tapi sebagian besar mahasiswa yang kami bimbing hasilnya bagus-bagus teman-teman. Hasilnya bagus-bagus. Ya meskipun tidak semua ya, tapi memberikan satu
apa namanya? Satu kreativitas yang mereka hasilkan begitu. Nah, ini contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua teman-teman ya. Contoh yang kedua. Nah, ini coba bayangkan ya. Dia menggunakan pola yang sangat visual banget gitu kan ya. Jadi nanti enak begitu. Nah, ini orang menentukannya enak banget. Gimana teman-teman? Mantap kan? Jadi ini nanti yang memberi satu kesempatan. Kita tidak hanya dapat kompetensi PPG-nya yang ada 9 kompetensi itu, tapi kompetensi IT kita akan berkembang juga. Ya. Jadi nanti tidak semua dosen mengarahkan ke sana teman-teman. Tapi misalkan tidak diarahkan, hari ini teman-teman sudah diberi contoh dari teman-teman kita yang luar biasa juga. Gunakan ini sebagai kerja ekstra mile teman-teman. Dan ini nanti menjadi portofolio teman-teman. Tidak akan pernah hilang. Bahan-bahan ini teman-teman bisa kumpulkan, teman-teman bisa jadikan satu karya, dalam 1 tahun itu bisa jadi bukti. Hasil teman-teman mengikuti PPG ini. Jadi, portofolio itu siapkan, kumpulkan, dan terakhir teman-teman coba jadikan satu karya itu dalam bentuk buku. Wah, ini akan menjadi satu perjalanan yang menarik buat teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Jadi alurnya seperti itu. Ya, ini tadi sudah sampai ke elaborasi ya. Ini sudah merdeka sekarang ya. KA-nya kita cek. Kayaknya tadi sudah koneksi antar, satunya tadi koneksi antar materi tadi sudah ya. Sekarang A yang terakhir. A yang terakhir ini adalah aksi nyatanya. Ya, aksi nyatanya. Nah, aksi nyatanya apa? Perhatikan di sini teman-teman. Pada kegiatan ini, Anda diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan berikut ini berarti harus dijawab, teman-teman. Ya, nah ini nanti silahkan. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau teman-teman mengerjakan di awal semuanya dengan baik, sampai koneksi antar materi tadi dikerjakan dengan baik, teman-teman di sini sudah tidak perlu buka lagi catatan. Sudah mengalir. Ya, UBD itu apa? Understanding by Design itu apa? Ada 3 prinsipnya. Ya, belajar itu selalu dimulai dari tujuan akhir. Capaian pembelajaran atau kompetensi apa yang ingin dicapai untuk siswa, itu menjadi tujuan utamanya. Jadi semua dilihat dari tujuan akhir. Supaya dari semua yang kita kerjakan itu, kita udah tahu endingnya akan kemana. Ya, itu kuncinya PPG nanti. Jadi hanya belajar tentang bagaimana kita ya mendesain satu aktivitas belajar yang diawali dari tujuan akhir. Kita udah tahu tuh gambarannya. Murid kita mau dibawa kemana. Nah, itu UBD, ini konsep yang pertama. Konsep yang kedua itu, kalau kita udah tahu kompetensi atau capaian yang mau dicapai, cara ngukurnya gimana? Kalau saya mengukur kreativitas, ya kreativitas dalam bentuk produk, saya tidak mungkin kasih tes tulis mereka. Saya akan beri kesempatan mereka untuk membuat sesuatu. Jadi kalau kita tahu tujuannya apa, maka cara ngukurnya kita tahu. Kalau cara ngukurnya udah tahu, baru kita pikirkan ngajarnya di mana ini untuk bisa sampai ke sana. Nah, baru dirancang. Kalau tujuan akhirnya mau seperti itu, maka pembelajaran saya akan seperti ini. 1, 2, 3, begini, begini, begini. Maka kita bisa bertanggung jawab. Karena tujuannya udah tahu, maka saya tahu belajarnya harus seperti apa. Nah, itu prinsip dari UBD. 3 hal itu. Tujuan, assessment, cara ngukurnya tadi. Yang ketiga adalah bagaimana belajarnya. 3 itu konsep utama untuk UBD. Makanya di PPA ini menjadi dasar untuk mata kuliah yang lain. Makanya ini menjadi penting untuk kita. Nah, berikutnya silahkan teman-teman. Ya, bagaimanakah bagian manakah dari konsep rancangan pembelajaran dengan yang paling menantang? Nah, silahkan. Menurut teman-teman, ya dari 3 hal itu mana yang menantang? Silahkan dituliskan di sana.
Wah, nanti kalau saya jawab semua nanti yang pinter saya, bukan teman-teman nanti. Ya teman-teman ya, silahkan dilanjutkan. Semua topik alurnya seperti itu. Dengan alur merdeka. Mulai dari diri sendiri dan diakhiri dengan aksi nyata. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Ayo silakan, jangan malu-malu gitu ya Pak Wahyudi ya. Yes. Kita sudah jadi keluarga besar loh ini. Jadi silakan bertanya ke bapaknya sendiri nih, Pak Wahyudi, Iya. bapak kita sendiri, bapak kita semua. Ayo daripada besok ini, mendingan sekarang nanya sama Pak Wahyudi. Silakan, silakan. Silahkan. Ini tadi udah SKS untuk kuliah 2 SKS ini tadi ya. Ah, makanya itu luar biasa nih Pak Wahyudi nih. Ayo teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah malu bertanya. Nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Bapaknya Silakan. sendiri kok. Ya, silakan, silakan. 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 Mesti dipancing nih Pak Wahyudi. Mesti dipancing nih. Siapa nih tadi yang ngomong menarik, bagus. Siapa? Oh, halo Bapak Ibu. Ya, Iya, Apri, silakan. silakan. Iya. Bapak, saya izin bertanya mengenai convert untuk file itu caranya seperti apa ya Pak supaya filenya itu sesuai gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman convert file ya. Iya Pak. Oke. Ya, teman-teman ada beberapa metode ya. Jadi nanti misalkan teman-teman nanti kan mengerjakan dulu misalkan ya. Contoh misalkan saya coba carikan satu file dulu ya teman-teman ya. Jadi misalkan saya punya satu file, ya, satu file, kemudian saya mencoba untuk, karena nanti setiap ini teman-teman ya, setiap aplikasi itu kan kadang-kadang beda menunya ya. Ini misalkan saya mau memasukkan hasil screenshot kita semua di sini di dalam dokumen saya misalkan ya, di dalam dokumen Word yang saya siapkan. Nah, nanti ada 2 pilihan begitu ya. Misalkan saya akan memasukkan, saya insert, sebentar, ini saya punya file. Saya bisa insert atau saya langsung copy dari sini. Nah, biasanya kita lupa. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini saya akan membuat satu hasil begitu ya, yang saya ambilkan dari screenshot yang ada di dalam hasil pertemuan kita ini ya. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman ya, di depan ini ya. Nah, ini saya akan copy ini. Ya, ini saya akan copy. Ya, ini saya, misalkan ini saya copy seperti ini ya. Saya ambil screenshotnya ini, kemudian saya copy begitu. Saya copy dan saya masukkan di Word-nya saya. Seperti ini misalkan. Ya, seperti ini. Ini saya pakai Office 365 teman-teman. Jadi nanti nggak tahu. Bisa jadi beda, bisa jadi sama begitu ya. Nah, teman-teman, file screenshot ini cukup besar. Ya, cukup besar. Sehingga langkah pertama yang bisa kita lakukan, satu, klik di gambar ini. Ya, klik di gambar ini. Kemudian pilih picture format. Ya, picture format. Kemudian teman-teman cari yang mengkompres ya, dikompres itu artinya di-press gitu ya. Ada fasilitas ini, kelihatan ya di sini ya tulisannya ya. Kompres picture ini ya. Kelihatan ya? Oke, ini dikompres saja ya. Kelihatan. Oke, ya. Ini silahkan teman-teman karena ini kan kualitasnya sangat tinggi kan ya. Ini teman-teman pilih yang
format yang email saja, yang 96. Ini dibandingkan yang lain kan gede-gede semua kan, ratusan ya. Kalau gambarnya banyak pasti gede banget. Nah ini kompres saja menjadi email saja. Terus nanti teman-teman jangan lupa, kalau gambarnya banyak, ini pilih yang all pictures, supaya nanti semua gambar itu otomatis terkompres gitu. Otomatis terkompres. Tinggal di oke. Kalau yang hanya ini saja, berarti hanya gambar yang terpilih. Tapi pilih semua gambar saja, all picture saja. Pilih terus oke. Ya, kemudian kita simpan begitu ya. Kita simpan dulu. Ini untuk latihan dulu ya, teman-teman ya. Latihan. Ya. Oke, saya pilih di sini dulu. Ini saya pindahkan ini karena ini contoh saja. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita sudah convert seperti ini, harapannya kan filenya kecil ya. Nah, jangan lupa ini nanti di-convert ke PDF ya, teman-teman ya. Oke. Convert PDF, kalau Pak saya tidak punya aplikasi untuk convert PDF, tidak apa-apa. Kita pakai yang ini, teman-teman. Ini cara yang paling sederhana. Ya, cara yang paling sederhana, fasilitas yang ada di Office Word. Ya, Office untuk yang Word, teman-teman pilih aja file, kemudian pilih print. Ya, file, pilih print. Oke. Ya, setelah itu bagian bawah sendiri sini, kelihatan ya. Oke, di bagian bawah ini pilih yang ini. Save as ke PDF. Pilih ini yang ini. Oke ya. Sudah masuk di sini. Oke, kita simpan. Kemudian kita simpan di tempat kita. Usahakan teman-teman folderkan dengan baik seperti yang Google Drive saya tadi. Saya folderkan satu-satu. Nanti folderkan misalkan program PPG-nya teman-teman, PPG semester 1, semester 2. Setiap mata kuliah dibuat folder sendiri-sendiri teman-teman. Sehingga nanti akan memudahkan. Jadi PPG semester 1, mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3 dan seterusnya. Buat satu-satu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, misalkan ini saya buat untuk yang latihan MPK misalkan hari ini. Saya create folder di sini, kemudian saya simpan. Oke, kemudian saya cek file saya ini berapa begitu kan ya. Besarnya berapa saya cek. Saya cek ini tadi kan di sini ya teman-teman ya. Karena ini tadi latihan saya taruh di download. Nah, kita cek sekarang di sini. Misalkan, wah, ini terlalu besar. Waduh, kok masih kurang kecil ya gitu ya. Kurang kecil ini. Waduh, udah bisa dikirim ini. Nah, saya harus minta AI untuk bantu kita. Oke, kita cari sekarang teman-teman ya, kita cari. Nah, teman-teman jangan anti dengan AI. Tapi jangan sekali-sekali teman-teman hanya mengikuti AI. AI hanya tool. Alat yang membantu kita pintar. Bukan kita dipintari oleh AI. Ya, kita pintar karena kita ditolong. Ya, jadi kita tetap manfaatkan boleh, tapi harus bijaksana. Contoh misalkan, ya teman-teman ya, kita coba masuk di sini misalkan, ya, ini tinggal aja teman-teman, tulis saja di sini, kompres PDF. Ya, ini kan udah muncul nih banyak ya teman-teman ya, banyak sekali ini. Saya biasanya pakai yang ini teman-teman, yang sering saya pakai. Ya ini online gratis gitu ya, gratis. Kalau kita tadi punya file berapa? 166 ya. Kita cek dulu. Tadi 166 kilobyte ya. Nah, sekarang kita mau kompres dia. Oke, kita kompres. Kita pilih filenya. Ya, kita pilih filenya. Tadi kan kita ada di latihan MPK ya. Kita pilih file yang ini tadi. Nah, ini teman-teman, ambil yang gratis aja enggak apa-apa. Enggak harus bayar. Dan itu pun juga sangat teman-teman, sudah sangat membantu. Setelah itu, setelah masuk seperti ini, tinggal langsung kita kompres. Oke, sekarang dari tadi ya, 166 atau 162 menjadi berapa ini? 37 loh, berapa persen? 77%. Mantap, tinggal diunduh aja. Unduh. Nah, nanti filenya mesti ada perubahannya teman-teman, namanya. Namanya di sini, kita cek ya, namanya. Namanya kita cek. Tadi kan ke download ya. Saya pindahkan dulu teman-teman. Nah, ini saya pindahkan dari satu folder di sini. Perhatikan di sini. Biasanya muncul di sini.
dikompresi. Nah, nanti jangan lupa di rename dulu. Di rename aja enggak apa-apa misalkan, ya. Latihan apa terus ini dihilangkan itu. Dari 166 menjadi 37, sangat kecil. Video juga sama. Tinggal nanti kompres MP4 misalkan atau apa gitu, ada semua teman-teman di online. Ya, di online dikompres saja. Ya, nanti tinggal disesuaikan. Gitu teman-teman ya. Kalau mau filenya agak kecil, saran untuk editing video misalkan, biasanya kan yang gede kan video ya. Kalau video besar biasanya boleh kok di-upload di Google Drive atau di-upload di YouTube boleh. Sehingga nanti yang kita kirimkan ada linknya. Nah, nanti kalau misalkan Pak ini harus video ya Pak, berarti kompres saja lewat online. Terus salah satu saran untuk editing video yang ringan itu CapCut ringan itu. Filmora ringan. Ya, kalau yang lain-lain pasti hasilnya gede banget. Seperti saya ini biasanya saya kan pakai iMovie. Wah, itu filenya gede banget. Memang hasilnya maksimal, tapi menghasilkan file yang cukup besar. Dan nanti pakai CapCut sekarang kok hasilnya ya menurut saya oke sih. Ya, bagus ya. Bagus juga bisa dipakai gitu. Gitu teman-teman ya, ini pengalaman praktis bagaimana apa namanya? Membuat filenya, kemudian convert ke PDF sampai dengan kompres filenya begitu. Oke, nanti cara-cara yang lain bisa kita sharingkan di grup kita begitu ya. Kalau Pak diperlukan Pak, kami kesulitan di sini. Kok kita lihat banyak ya sudah, kita zoom lagi, kita diskusi bareng caranya gimana ini. Ngedit-ngedit yang bagus Pak gitu. Boleh teman-teman. Nah, ini juga ada Pak Steven. Pak Steven ini ahli IT teman-teman ya. Jadi nanti bisa kita tengok-tengok juga ini ya. Kita juga ambil ini ilmunya Pak Steven untuk kita semua gitu. Begitu teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Sandra.